Halo anak-anak, bertemu kembali pada pembelajaran matematika wajib kelas 11, khususnya dalam pembelajaran daring. Pada pertemuan hari ini bersama saya Pak Dharma, kita akan membahas materi lanjutan, yaitu tentang menentukan pertidaksamaan linear dua variabel atau disingkat PTLDV, ataupun menentukan sistemnya, yaitu SPTLDV, dari suatu grafik yang diberikan pada soal. Ya, intinya kalian disuruh menentukan atau mencari pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaannya dari grafik yang diberikan pada suatu soal. Ya, materi hari ini yang akan kita bahas itu kebanyakan keluar di seleksi, ya, seleksi perguruan tinggi negeri atau tes masuk perguruan tinggi negeri itu biasanya sering keluar, ya. Jadi Pak harapkan kalian memahami, menyimak materi dengan baik, dan jika nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung ke Pak, ya. Bagaimana materinya? Tetap stay di video ini, jangan kemana-mana. Baik, kembali lagi. Yang akan kita bahas seperti yang Pak katakan di awal tadi, yaitu tentang bagaimana menentukan pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari suatu grafik atau dari suatu daerah penyelesaian. Nah, masih di dalam bab program linear, di mana tidak akan jauh-jauh kita akan bertemu atau menghadapi tentang daerah penyelesaian. Untuk sebab yang pertama, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kita masih berada di sebab yang pertama. Untuk sebab yang kedua, kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan program linear, yaitu permasalahan program linear dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kehidupan nyata, bagaimana penerapannya program linear dalam kehidupan nyata, itu yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, kita fokus kepada pertemuan hari ini, yaitu bagaimana menentukan atau menyusun PTLDV, Anda bisa lihat di layar, atau SPTLDV, suatu daerah penyelesaian atau dari grafik yang diberikan. Untuk langkah-langkahnya, ya, kita harus mengetahui dulu, atau anak-anak harus mengetahui dulu bagaimana bentuk umum pertidaksamaan, ya. Maka dari bentuk umum tersebut kita bisa menentukan bagaimana pertidaksamaan dari grafik yang diberikan. Nah, Anda bisa lihat di layar. Yang pertama diberikan, Anda bisa lihat di koordinat kartesiusnya, di mana di dalam koordinat kartesius itu ada sebuah garis yang melalui titik 0,2, yang ini 0,2, ya, 0,2 dan 6,0, di mana titik pada sumbu Y ini dalam rumus itu disimbolkan dengan 0,A, sedangkan titik pada sumbu X disimbolkan dengan B,0. Anak-anak harus ingat itu, ya, harus dipahami itu terlebih dahulu. Baru kita masuk ke, nah ini titik 0,A tadi adalah garis yang memotong sumbu Y. Ini sumbu Y, ini garisnya memotong di titik 0,2 atau 0,A tadi di rumus. Sedangkan memotong sumbu X yaitu di 6,0 atau B,0, ya. Nah, untuk persamaan garis yang melalui dua titik, ya, ini ada rumusnya, Nana bisa lihat. Ini rumus bisa dikatakan cukup singkat, ya, yaitu AX ditambah BY sama dengan A kali B, di mana variabel X dan variabel Y ini anak-anak tidak perlu rubah. Anak-anak tidak perlu ganti variabel X dan variabel Y. Yang perlu diganti disesuaikan dengan grafik atau daerah penyelesaian yang ada pada soal nanti, yaitu koefisien X-nya yaitu A, dan koefisien Y-nya yaitu B, dan A kali B.
Nah, A ini adalah skala pada sumbu Y. Itu bahasa simpelnya. Ya, kalau anak-anak bisa lihat 0,2 berarti A-nya adalah 2. Atau anak-anak bisa lihat skalanya berapa di sini? 1 2 3 4. Garisnya memotong di skala 2, yaitu di angka 2, melewati angka 2. Berarti A-nya diganti dengan 2. B-nya yaitu anak bisa lihat nih, ya. B-nya yaitu skala di X. Garisnya memotong X di titik 6,0. Berarti B-nya adalah 6. Ya, kebalik dia di sini. A-nya adalah lihat yang sumbu Y, titiknya berapa? 2, berarti 2X. B-nya adalah lihat sumbu X-nya, yaitu 6, berarti 6Y. A-nya tadi 2, B-nya 6, berarti A kali B adalah 2 kali 6. Sehingga diperoleh nih, 2X ditambah 6Y sama dengan 2 kali 6. 2X ditambah 6Y sama dengan 12. Ya. Di sini ada 2, ini juga ada 6, maka bisa disederhanakan. Ya, kalau nanti ada anak ketemu persamaan, bisa disederhanakan, silakan disederhanakan. Ingat, menyederhanakan suatu persamaan, semuanya perlakuannya harus sama. Yang ruas kiri misalkan dibagi 2, yang ruas kanan harus bisa dibagi 2 juga. Baru namanya disederhanakan. Semuanya dibagi 2, maka diperoleh hasil 2X dibagi 2X, 6Y dibagi 2 adalah 3Y. Tetap tandanya ya positif atau ditambah, 12 dibagi 2 adalah 6. Sehingga persamaan dari garis ini yaitu X ditambah 3Y sama dengan 6. Ya, itu pengantar awal dulu. Kalian harus bisa menentukan suatu persamaan garis atau persamaan suatu grafik. Nah, sekarang kita beranjak ke bagaimana menyusun atau menentukan tanda pertidaksamaannya. Ya. Nah, ingat, Pak ingatkan kembali, tanda pertidaksamaan ada 4, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, itu tanda yang akan kita gunakan dalam pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, ini ada kriterianya. Jika, nah, Anda bisa lihat di layar, jika daerah penyelesaian berada di sebelah kiri atau bawah grafik, maka tanda pertidaksamaannya ditulis kurang dari atau kurang dari sama dengan. Begitu juga kebalikannya. Jika daerah penyelesaiannya berada di sebelah kanan atau atas grafik, maka tanda pertidaksamaannya menjadi lebih dari atau lebih dari sama dengan. Nah, penentuan apakah tanda pertidaksamaannya isi sama dengan atau tidak, itu tergantung bentuk garis dari suatu grafiknya. Jika garisnya utuh, maka dia isi sama dengan grafiknya. Sedangkan jika garisnya putus-putus, maka dia atau tanda pertidaksamaannya tidak isi sama dengan. Seperti, nah ini catatan Pak sudah berikan. Jika koefisien X, nah ini harus ya, yang Pak katakan tadi, ini ada catatan kembali yang perlu Pak tekankan. Jika koefisien X pada persamaan yang diperoleh, nah anak kan tadi menentukan persamaan dari suatu garis yang pada slide sebelumnya. Jika koefisien X pada persamaan yang diperoleh bernilai negatif, maka tanda pertidaksamaan menjadi dibalik. Ya, kalau misalkan kalian ketemu persamaannya nih 2x, ini sudah ada contoh soal nanti ya di belakang, tapi Pak jelaskan lebih awal dulu yang poinnya. Misalkan anak ketemu min 2x ditambah 3y, ya 3y sama dengan 6 itu misalkan, ya. Ini kan tanda persamaan. Nah, jika anak mengubah, misalkan dia grafiknya seperti ini, letaknya di sebelah kiri, misalkan gini grafiknya. Nah, ini misalkan ini grafiknya, ya. Daerahnya kan di sebelah, ini kan sebelah kiri grafik. Seharusnya tandanya menjadi kurang dari sama dengan, kan itu awalnya.
Ya, sekarang di catatan ini perlu ditekankan. Anak-anak lihat, tadi persamaan awalnya koefisien X-nya kan bernilai negatif 2. Ya, yang di awal itu kurang dari sama dengan, tandanya dibalik menjadi lebih dari sama dengan. Ini kan sebelah kiri kan seharusnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kalau dia sebelah kiri grafik maka dia tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan. Nah, sekarang masalahnya di koefisien X itu koefisiennya bernilai negatif atau min. Maka dalam tanda pertidaksamaannya dibalik menjadi lebih dari sama dengan. Ya, sesuai ini. Dah. Ini ada catatan yang kedua. Pada hasil akhir pertidaksamaan, jika anak sudah mengubah kembali seperti ini, kita harus mengubah kembali koefisien X-nya. Ya, kan sudah ketemu seperti ini dan pertidaksamaannya. Ya, kita masuk ke langkah yang terakhir di hasil akhirnya, tidak boleh koefisiennya bernilai negatif. Maka caranya adalah bagi atau kalikan dalam pertidaksamaannya dengan bilangan negatif. Misalkan sini min 2x, biar menjadi positif maka dikalikan atau dibagi dengan min 1. Maka nanti semuanya dibagi min 1, maka diperoleh hasil 2x dikurang 3y sama dengan min 6. Ya, sama dengannya nanti tandanya diganti dengan lebih dari sama dengan. Karena dikali dengan tanda negatif, ya, ini Pak tulis sini. Min 2x ditambah 3y lebih dari sama dengan 6. Ya, kan ini anak-anak tadi peroleh pertidaksamaannya. Ini koefisiennya tidak boleh bernilai negatif. Caranya adalah anak kalikan dengan negatif 1. Maka diperoleh negatif 2x kali negatif 1 kan di sini Pak buat ya. 2x negatif plus 3 dikali min 1 dikurang 3y. Sudah. Lebih dari sama dengan dikalikan negatif ya. Tanda pertidaksamaan jika dikali atau dibagi suatu bilangan negatif, maka tandanya menjadi berlawanan atau dibalik. Lebih dari sama dengan berarti kebalikannya atau berlawanan menjadi kurang dari sama dengan. Ya. Kurang dari sama dengan min 6. Ya. Ini Pak hapus dulu. Ini menjadi tadi apa? Kurang dari sama dengan min 6. Ya. Itu yang harus kalian perhatikan dalam menentukan tanda pertidaksamaan yang akan kalian tentukan dari grafik yang diberikan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Ya, yang pertama yang sederhana dulu. Tentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian yang diarsir. Nah, anak bisa lihat dulu. Ini daerah yang diarsir. Ya, ini daerah yang diarsir. Nah, ini daerah yang diarsir. Anak tentukan dulu persamaan linear dua variabelnya. Ya, seperti Pak katakan tadi. Lihat skala di Y itu adalah koefisien X-nya 2 ya, berarti menjadi grafik melalui titik 0,2 dan 3,0. Nah, ini ingat bentuk umum dari persamaannya yaitu AX tambah BY sama dengan A kali B. Nih. Ingat. Dah. Selanjutnya skala di Y menjadi koefisien X yaitu 2X. Skala di X menjadi koefisien Y yaitu 3Y sama dengan 2 kali 3. Ya, sehingga diperoleh persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 6. Apakah bisa disederhanakan ini? Tidak. Ya, tidak bisa disederhanakan. Jadi bentuk persamaannya seperti ini. 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, sekarang kita selanjutnya menentukan pertidaksamaannya. Tandanya maksudnya ya, tanda pertidaksamaannya. Lihat grafiknya. Grafiknya di sebelah kiri, daerah hasilnya adalah sebelah kiri, letaknya di sebelah kiri grafik.
karena daerah penyelesaian letaknya di sebelah kiri grafik, maka sesuai kriteria tadi, tandanya menjadi kurang dari sama dengan. Kenapa isi sama dengan? Karena grafiknya berupa garis utuh. Ya, nah, bisa lihat. Nah ini, perlu gak membalik atau berlawanan tandanya? Tidak perlu, karena koefisien X-nya adalah positif. Anak-anak tidak perlu membalik tanda ketidaksamaannya. Ya, bisa dipahami kira-kira sampai di sana? Ya, jika nanti ada yang belum dipahami dari langkah-langkah yang Pak berikan, atau mungkin Pak terlalu cepat menjelaskan, anak-anak bisa tanyakan melalui WA. Ya, apapun yang permasalahan yang kalian alami di bagian langkah yang mana yang belum kalian pahami, silakan tanyakan melalui WA. Ya, nah ini koefisien X tidak negatif, tanda ketidaksamaannya sesuai kriteria seperti Pak katakan tadi. Kita masuk ke, nah ini yang Pak jelaskan tadi, daerah penyelesaian di sebelah kiri, maka tandanya menjadi kurang dari sama dengan. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah ini sudah masuk ke dalam grafik atau mungkin ke sistem pertidaksamaan ya, karena grafiknya ada lebih dari satu grafik. Kita masuk ke penyelesaian. Nah grafik 1 yaitu melalui 0,4 dan 5,0, 0,4 dan 5,0 di sini ya. Ini grafik 1 atau grafik I. Ini grafik I2. Ya. Ya. Nah, persamaannya yang grafik I1 yaitu melalui 0,4 dan 5,0. Seperti Pak katakan tadi, 4 ini menjadi koefisien di X, menjadi 4X. Yang ini menjadi koefisien Y, 5Y. Ya, 4X tambah 5Y, koefisiennya tinggal dikali, 4 kali 5 menjadi 20. 4X tambah 5Y sama dengan 20. Untuk persamaan garis 2, melalui 0,5, ini, melalui 0,5 dan melalui 3,0. Berarti 5-nya menjadi koefisien X, menjadi 5X. Ditambah 3Y, sama dengan 5 kali 3. Tinggal dikalikan, 5X tambah 3Y sama dengan 15. Kita sudah mendapatkan dua persamaan dari grafik yang diberikan. Nah, kita sekarang selanjutnya menentukan bagaimana tanda pertidaksamaan dari dua persamaan yang kita peroleh. Nah, pertidaksamaannya. Yang garis I, anak-anak bisa lihat, daerah yang diarsir adalah apakah di sebelah kiri atau sebelah kanan grafik. Ya, jelas dari grafik anak-anak bisa lihat di sebelah kiri grafik adalah daerah penyelesaiannya. Maka tandanya menjadi kurang dari sama dengan. Untuk pertidaksamaan yang kedua, yang ini, ya, nah, Anda bisa lihat grafiknya, daerah penyelesaiannya di sebelah kanan grafik atau sebelah kanan garis, maka tandanya menjadi lebih dari sama dengan. Ya, kita sudah mendapatkan dua pertidaksamaan dari daerah penyelesaian atau grafik yang diberikan. Nah, masih ada lagi dua pertidaksamaan, yaitu syaratnya. Anak-anak bisa lihat, ya, jika X lebih dari sama dengan 0, patokannya adalah sumbu Y untuk menentukan pertidaksamaan X. Yang menjadi patokan yaitu adalah sumbu Y. Jika daerah penyelesaian berada di sebelah kanan sumbu Y, maka pertidaksamaannya menjadi X lebih dari sama dengan 0. Ya, kebalikan. Yang dilihat adalah sumbu Y, maka pertidaksamaannya menjadi X. Sekarang yang dilihat sumbu sumbu X. Yang dilihat sekarang sumbu X. Ya. Daerah penyelesaiannya berada di atas sumbu X. Maka pertidaksamaan menjadi Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini akan membentuk suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Inilah sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari daerah penyelesaian atau grafik yang diberikan. Atau daerah penyelesaian yang di sini, sistem pertidaksamaannya adalah seperti ini. Ya. Nah, itu contoh yang kedua. Ya, contoh yang ketiga Pak berikan bagaimana jika nanti anak-anak ketemu di soal
bagaimana jika koefisien X-nya bernilai negatif. Nah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu contoh soal yang berkaitan dengan bagaimana jika dalam daerah penyelesaiannya pertidaksamaannya ataupun garisnya melalui sumbu Y yang negatif, ya. Nah, untuk soal yang ketiga, Anda bisa lihat, tentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian yang diarsir. Nah, ini daerah penyelesaiannya atau grafiknya. Nah, garis atau grafik melalui titik 0,-8 dan 4,0. Ya, 0,-8 dan 4,0. Nah, Anda bisa lihat garisnya atau grafiknya melalui sumbu Y yang negatif. Nah, untuk penyelesaiannya, ya, seperti Pak jelaskan tadi di awal-awal, ya, sesuai dengan rumus juga, min 8 ini menjadi koefisien X, min 8X ditambah skala atau titik pada sumbu X menjadi koefisien Y, 4Y sama dengan min 8 kali 4, sehingga diperoleh min 8X tambah 4Y sama dengan min 32. Anda bisa lihat koefisien X-nya itu bernilai negatif atau min, sehingga kita harus membalikkan atau mengganti tanda pertidaksamaannya atau berlawanan dengan tanda yang berlawanan. Secara umum yang Pak sampaikan konsepnya kan, kalau di sebelah kiri garis atau grafik, maka tanda pertidaksamaan menjadi kurang dari, ya. Nah, tandanya akan menjadi dibalik atau berlawanan jika koefisien X-nya bernilai negatif, ya. Nah, pada contoh kali ini koefisien X-nya kebetulan negatif, yaitu min 8X. Ya, min 8X, maka tanda pertidaksamaannya menjadi min 8X tambah 4Y lebih dari sama dengan min 32. Ini Anda bisa lihat, ya. Ini tandanya menjadi lebih dari sama dengan, padahal daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri grafik, ya. Tandanya menjadi lebih dari sama dengan itu karena koefisien X-nya bernilai negatif, ya. Ini bentuk pertidaksamaannya. Nah, sekarang kita sederhanakan dan sekaligus mengganti koefisien X-nya supaya menjadi positif, ya, menjadi plus. Caranya adalah min 8X ditambah 4Y min 32, ya. Semua ini bisa dibagi dengan 4, ya. Sekaligus kita bagi dengan negatif 4 supaya koefisien X-nya menjadi positif. Maka diperoleh min 8X dibagi min 4 mendapatkan hasil, nah ini 2X, ya. X-nya tetap sama Y tetap tidak akan berubah karena itu variabel. Selanjutnya positif 4 atau plus 4 dibagi min 4 menjadi min 1Y. Min 1Y, min satunya atau satunya boleh tidak dituliskan, cukup dituliskan dikurangi Y atau min Y, ya. Nah, ini harus hati-hati perubahan dari tanda ini menjadi, ulangi, perubahan dari tanda lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan, ya. Hati-hati di sana. Tandanya bisa berlawanan atau berubah atau kebalik, ya, yaitu karena dibagi atau dikalikan. Nanti misalkan ketemu soal yang lain, misalkan dikalikan boleh, dibagikan boleh, ya. Kalau misalkan di sini tidak bisa disederhanakan, tidak bisa dibagi, berarti dikali min 1. Nah, pada kasus ini dibagi min 4, dibagi bilangan negatif, maka tandanya menjadi dibalik atau berlawanan. Ya, awalnya lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Negatif 32 dibagi negatif 4 hasilnya adalah 8. Inilah dia
pertidaksamaan akhir dari grafik atau daerah penyelesaian yang diberikan. Nah, ini ada keterangan DP di sebelah kiri garis harusnya negatif kurang dari sama dengan yang Pak jelaskan tadi, tapi karena koefisien X-nya negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Sudah Pak jelaskan tadi. Nah, ini memperjelas. Selanjutnya, dikalikan atau dibagikan bilangan negatif, maka tandanya menjadi berlawanan. Dah? Nah, sekian materi hari ini, yaitu tentang bagaimana menentukan atau mencari pertidaksamaan ataupun sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari suatu daerah penyelesaian atau dari suatu grafik yang diberikan. Ya, Pak harapkan mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang Pak jelaskan, dan seandainya ada pertanyaan atau mungkin hal-hal yang belum kalian pahami, bisa tanyakan melalui WA, ya langsung komentar, langsung diberikan komentar pada Google Classroom juga bisa. Ya, untuk latihan soal tentang pertemuan hari ini, Pak akan berikan lebih lengkap di Google Classroom. Ya, silakan anak-anak menyimak di Google Classroom pada pertemuan sesuai jadwal. Ya, Pak cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan daring ataupun luring berikutnya.